Syawal itu artinya apa, anak sekalian? Syawal itu artinya adalah peningkatan. Syawal itu peningkatan artinya itu. Jadi wisuda kalian ini juga indikator tanda ada peningkatan. Jadi kalian mengalami peningkatan. Ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih mendasar, yang harus meningkat itu apa, anak sekalian? Yang harus kita perjuangkan terus peningkatan yang bagaimana? Tentu saja yang pertama adalah peningkatan takwa. Takwa itu harus meningkat. Kalian tamat, lulus juga harus meningkat takwa kamu sekalian. Ini mengutamakan kesuksesan di akhirat nanti. Yang lebih lama, yang selama-lamanya. Terus yang kedua, peningkatan ilmu dan kerja. Ini mengutamakan kesuksesan duniawi. Kalian tamat, mungkin nanti melanjutkan perguruan tinggi, itulah peningkatan duniawi, tambah ilmu, atau mungkin ada yang menikah, ini juga satu peningkatan. Hakikatnya keduanya itu ya, peningkatan takwa dan peningkatan ilmu, kerja, dunia akhirat itu satu kesatuan. Bukan sesuatu yang dipisahkan, harus kedua-duanya. Kita harus meningkat dunia dan akhirat. Seperti doa kita bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi terus terang aja kebanyakan manusia itu mereka mengutamakan kesuksesan duniawi. Jadi dunia terus yang mereka perhatikan. Padahal apa artinya? Tambah pinter, tambah kaya, tambah tinggi pangkatnya, kalau makin jauh dari agama, makin jauh dari Allah. Itu bukan peningkatan, itu adalah satu kemerosotan. Kemerosotan itu sebetulnya itu ya. Jadi jangan terbawa arus yang menyesatkan anak-anak sekalian. Kita mengharapkan kelulusan selaku alma mater ya. Mengharapkan lulusan yang berkualitas. Apa itu? Berkualitas ditandai dengan apa? Pertama, punya pendirian. Kayak orang yang punya pendirian, punya tujuan yang jelas. Akidah tauhidnya kuat dan benar. Kuat, benar dan baik. Punya tujuan hidup yang jelas. Berakhlak karimah ya. Ini sesuai dengan visi pondok pesantren kita, apa? Terwujudnya generasi ulul albab yang senantiasa memurnikan akidah, mengamalkan syariah, berakhlak karimah, mencintai ilmu pengetahuan dan menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu alumni yang kita kehendaki ya yang seperti itu ya. Dan kalau dalam Maras MBI tadi apa? Berdasarkan firman Ilahi, jejak Muhammad Nabi, serta tindak para sahabat dan seterusnya. Itu orang yang punya pedoman hidup apa? Al-Quran, Al-Hadis, firman Ilahi, dan mengikuti jejak para sahabat. Itu ya, itu namanya hidup punya pegangan, anak sekalian ya. Zaman sekarang ini terutama ya dari dulu sebenarnya ya, hidup beragama tanpa tujuan dan tanpa pendirian itu hanya rubuh-rubuh gedang. Beragama hanya rubuh-rubuh gedang, geruda-geruduk. Itu adalah hidup yang belum apa-apa sudah gagal. Kalau diukur dengan kacamata dunia akhirat. Jadi kalian jangan jadi orang yang hanya rubuh-rubuh gedang dalam beragama, geruda-geruduk, tapi harus punya landasan. Jadi tujuan hidup kita jelas, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi anak sekalian, dunia itu sangat penting, ya kan? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu ladang untuk memperoleh akhirat. Tapi kalau dunia hanya dunia saja, terhenti sampai dunia saja, itu gagal namanya itu. Karena orang beriman itu hidup itu 2 kali. Ingat, hidup kita itu 2 kali. Yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat ya. Kalau orang tidak beriman itu hanya 1 kali, tapi kita hidup itu 2 kali.
Itu harus sukses keduanya anak-anak sekalian itu ya. Beruntunglah kalian ya, telah mempelajari agama di sini, di samping ilmu yang lain bisa melanjutkan kemana-mana, tapi punya bekal ilmu agama. Dan hadis sahih menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah mengendaki kebaikan pada orang itu dijadikan dia itu paham agama. Mudah-mudahan kalian dengan ya 6 tahun, ada yang 3 tahun belajar di sini, yang kelas khusus 3 tahun, yang bukan khusus ya 6 tahun, malah ada yang 12 tahun mungkin karena di sini ya kita harapkan sudah punya bekal agama. Nah sekalian itu ya. Dan sebagai orang Islam, ingat teman sekalian, kalian itu punya pedoman hidup. Seperti kita hafal semua ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu Al-Qur'an, tidak ragu-ragu, itulah hudal lil muttaqin, petunjuk atau pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Yang lain lagi, syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal lin nasi. Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan itulah pedoman bagi kita, bagi manusia. Itu pedoman kita ya. Jadi itu anak sekalian ya. Dan ayat-ayat banyak sekali yang sudah saya sampaikan kepada kalian pada pelajaran daring ya, kemarin itu. Ada pelajaran tafsir, ada pelajaran tauhid. Itu yang menunjukkan bahwa jangan ragu-ragu untuk berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Islam itu agamanya Allah, yang punya Allah dan yang membuat aturan-aturan juga Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi harus punya pendirian anak sekalian itu ya. Orang kalau tidak punya pendirian itu akan terombang-ambing. Ibarat perahu ya, kapal di laut itu nggak punya kompas, wah nggak jelas tujuannya gitu ya. Tentu saja dasar kita Quran dan Hadis, idealnya mempelajari Quran dan Hadis itu lewat kitab-kitab tafsir. Ada At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Marawi, Fathul Qadir yang kita pelajari, Sohfatut Tafasir, itu idealnya ya lewat itu ya. Tapi apa harus? Ya tidak. Kalau tidak bisa belajar sendiri, karena itu perlu proses ya. Ya sekarang banyak kitab-kitab, banyak buku-buku banyak ya. Ya, ulama-ulama juga banyak. Ulama tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat desa, RT sekarang ada. Ustaz-ustaz itu kan ulama-ulama juga. Sesuai dengan kebutuhan kamu sekalian. Mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, agama itu sekarang itu nggak ada alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Pelajarilah itu sesuai dengan kesempatan, kemampuan dan sebagainya. Supaya hidup itu punya pegangan anak sekalian. Jadi beda dengan zaman dulu. Sebelum ada percetakan, wah bayangkan kertas belum ada, ditulis di berulang-berulang. Waktu itu memang peran ulama sangat luar biasa karena yang punya kitab ya ulama ya. Tapi sekarang udah berbeda ya. Sekarang zaman udah lain. Internet juga bisa kita belajar lewat internet. Jadi intinya sambutan saya ini pesan alma mater anak-anak sekalian, jadilah kalian menjadi orang-orang yang punya pendirian dan tujuan yang jelas dalam hidup ini. Pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan tentu saja dengan dipelajari dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian amanat alma mater. Insya Allah walaupun ini hanya sedikit ya, tapi kalau dipegang insya Allah sesuai dengan pesan Rasulullah. Bagaimana? Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kata Rasul 2 warisan. Lantadillu, kamu tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima, selagi berpegang pada 2 pegangan itu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah kita punya pegangan. Jangan lepaskan itu. Demikian billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.